sebetulnya kalau saya tuntut atau saya merasa ya apa merasa dicemari nama baik gitu ya. Karena satu, kepala desa kepala desa itu kan bukan Patisna, satu itu. Yang kedua, kenapa bawa kepala desa? Karena dari awal juga tidak ada perjanjian bersama kepala desa. Ya kalau seandainya tidak bisa damai, ya kita tuntut balik lagi gitu. Makanya kita tadi banyak konsultasi lah dengan pengacara. Tentang itu, memang yang dilaporkan kan hanya Pak Suwarna dan Pak Tisna. Jadi ya, dua orang tersebut yang dilaporkan oleh Pak Ustadz Solmed ke Polda. Nah, cuman ada pernyataan bahwa Pak Tisna itu adalah kepala desa Cisewu. Jadi saya laporkan Pak Suwarna dan Pak Tisna sebagai lurah Cisewu gitu. Nah itu sebetulnya kalau saya tuntut atau saya merasa ya merasa dicemari nama baik gitu ya. Karena satu, kepala desa itu kan bukan Patisna, satu itu. Yang kedua, kenapa bawa kepala desa? Karena dari awal juga tidak ada perjanjian bersama kepala desa. Cuman saya sebagai kepala desa Cisewu punya kewajiban lah kepada warga saya, Patisna, sebagai warga saya, warga desa Cisewu, harus membela dia. Nah, alhamdulillah kemarin kita diundang oleh Hotman Parisau di iNews TV. Kita datangi, dikira Pak Ustadz Solmed akan hadir pada waktu itu di iNews TV. Ternyata tidak hadir karena beliau laporan ke Polda gitu. Nah, kalau seandainya gitu ya, saya tidak bijak gitu. Saya pribadi tidak bijak, sebetulnya tinggal tuntut balik, berarti telah mencemarkan nama baik kepala desa Cisewu. Karena kepala desa Cisewu itu bukan Tisna, saya. Gitu. Jadi saya sebagai Cecep Supriyadi, sebagai kepala desa Cisewu, bisa saja sebetulnya menuntut, ada peluang gitu. Tadi setelahnya konsultasi sama pengacara Pak Suwarna tadi, itu kalau seandainya Patisna sama Pak Suwarna juga, kalau ada dukungan masyarakat bahwa masyarakat kecewa dengan tidak hadirnya Pak Ustadz Solmed, itu bisa jadi kekuatan buat Pak Suwarna dan Pak Tisna, katanya gitu. Makanya tadi pihak tim pengacara Pak Suwarna itu kebetulan tim pengacara Habib Rizik gitu. Tim pengacara Habib Rizik, pengacara kemarin yang FPI yang dipolisikan gara-gara itu acara Maulid Nabi ya. Tadi sudah kontak bahwa di hari Sabtu berencana ada briefing lah, menyatukan visi misi Pak Suwarna, Pak Tisna, saya gitu yang diundang sama itu ya, untuk bagaimana membicarakan tentang terkait dengan laporan ke Polda itu gitu. Harapannya gimana? Harapannya dicabut atau gimana? Ya harapan saya secara keluargaan lah, sebagaimana Persatuan Santri Pasundan gitu ya, yang ada pernyataan ya kekeluargaan lah. Apalagi saya sebagai pemerintah desa ya, pemerintah desa Cisewu, berharap ini menjadi sebuah penyelesaian gitu ya, penyelesaian di siapapun yang akan memfasilitasi atau menjadi jembatan untuk memediasi islahnya kedua belah pihak tersebut. Itu saya berharap ini selesai dengan kekeluargaan secara islah lah, karena ya kita sama muslim, bahwa Islamiyah kita harus betul-betul diperkuat, karena
bukan atau non muslim itu sangat mungkin tepuk tangan. Sama muslim saling berdebat, saling mengajukan ke polisi, saling bertengkar gitu kan. Jadi perpecahan gitu sama muslim. Maka saya berharap Pak Ustadz Solmed dengan kebijakannya, dengan kelegowoannya, mudah-mudahan gitu ya bisa menyadari satu sama lain, karena ini hanya satu kesalahpahaman atau miskomunikasi sebetulnya menurut saya. Jadi harapan saya mah sudahlah gitu, akhiri permasalahan ini dengan kekeluargaan dan jadikanlah ini merupakan hikmah dari sebuah musibah. Jadi kita mengambil hikmah dari sebuah musibah ini karena ini memang musibah bagi kedua belah pihak, dan ambil hikmahnya sehingga mudah-mudahan menjadi mempererat kekeluargaan. Kang, jika nanti laporan ini tidak dicabut, apa ada bantuan kepada warga Bapak? Insya Allah saya akan membantu Pak Tisna gitu ya sebagai warga Cisewu dalam penyelesaian ini, dan ya tadi sudah konsultasi dengan para pengacara yang memang sebetulnya tidak fatal gitu ya, sebetulnya tidak fatal. Kan yang dilaporkan satu pencemaran nama baik, yang kedua pencurian uang rokok. Ya, untuk pencemaran nama baik sebetulnya siapa yang salah gitu kan? Siapa yang salah? Ketika ada statement mungkin yang digoreng oleh media ataupun mungkin ada kesalahan gitu ya, ada kesalahan ya apa media ya memblow up gitu atau menyampaikan di media, mungkin itu kesalahan atau ada sedikit ditambahi karena memang tidak pernah, hanya satu mungkin ya kesalahan itu mengucapkan COVID gitu ya, menyampaikan COVID menurut Ustadz Suwarna, dan Pak Tisna itu tidak menyampaikan apa-apa, tidak membuat statement yang mencemarkan nama baik Pak Ustadz Solmed. Sebetulnya Pak Tisna mah cuman Pak Suwarna gitu. Yang kedua pencurian orang rokok itu panitia sebetulnya tidak ada komitmen dengan rokok. Awalnya kan dengan Aquado. Munculnya rokok Sin itu tim Pak Ustadz Solmed menitipkan ke Pak Suwarna untuk dijualin. Gitu. Wah, rokok saya tolong ya sama dengan Aquado gitu ya. Didistribusikan ke masyarakat barangkali laku. Dan masih banyak sisa gitu. Di Pak Suwarna itu masih ada rokoknya ini tersebut. Tinggal mungkin gini, karena ada uang Pak Suwarna yang sudah masuk ke Pak Ustadz Solmed, lalu uang rokok Pak Suwarna belum setor ke Pak Solmed, tinggal ya dikalkulasi aja lah gitu, dikalkulasi aja kalau secara keluarga tersebut nanti. Jadi harapan saya ya dengan tadi dua tuntutan itu sebetulnya Pak Tisna bisa ringan lah sebetulnya untuk Pak Tisna, karena memang yang awal komitmennya itu adalah Pak Suwarna sama Pak Ustadz Solmed. Itu hanya terbawa-bawa. Tapi Kang, ini ada celah hukum untuk melaporkan balik. Ya. Ada rencana kan? Ya kalau seandainya tidak bisa damai, ya kita tuntut balik lagi gitu. Makanya kita tadi banyak konsultasi lah dengan pengacara. Siap.